Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pejuang CPNS. Kembali lagi bersama saya Bidan Diana di channel Subscribe Pejuang. Kali ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai materi seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang adalah tahapan seleksi CPNS setelah teman-teman lolos passing grade pada tahapan seleksi kompetensi dasar dan juga masuk perankingan. Sudah tahu belum kisi-kisi SKB itu seperti apa? Eits, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kisi-kisi soal yang akan diujikan dalam SKB yaitu 1. Pahami jabatan yang dilamar. 2. Menentukan jenis jabatan yang dilamar. Apakah termasuk ke dalam jabatan fungsional tertentu atau bukan? 3. Pahami jenis tugas pada jabatan yang dilamar yang termasuk jabatan pelaksana. 4. Soal SKB terdiri dari 100 soal. 30% soal tentang teknis jabatan dan 70% soal tentang bidang keilmuan sesuai jabatan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai jabatan PNS. Pegawai Negeri Sipil sebagai alokasi sumber daya manusia diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Dalam mewujudkan sumber daya yang berkualitas, tentunya pemerintah harus dapat memperbaiki sistem alokasi pegawai ke berbagai peranan dan tugas organisasional. Proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya tentu akan berdampak lebih baik ke instansi di mana pegawai tersebut bekerja. Untuk itulah, di dalam sistem alokasi PNS dibagi beberapa jenis jabatan. Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon pegawai negeri sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural diatur dengan PP nomor 13 tahun 2002, perubahan atas PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Jabatan fungsional pegawai negeri sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah PP nomor 40 tahun 2010, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. PP nomor 16 tahun 1994 dan Kepres nomor 87 tahun 1999. Jabatan struktural. Jabatan struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu eselon 4B hingga yang tertinggi yaitu eselon 1A. Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS daerah adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, dan sebagainya. Jabatan struktural adalah jabatan yang tertera dalam struktur hierarkis dalam bidang lembaga-lembaga pemerintahan. Pejabat struktural mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
Jabatan struktural secara umum terdiri dari eselon 1 tingkatan paling atas, kemudian eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan eselon 5. Sebagai calon pegawai negeri sipil, biasanya kita ditempatkan pada posisi pelaksana. Kedudukan pelaksana secara langsung berada di bawah kepemimpinan jabatan struktural. Pelaksana bertugas dalam melaksanakan visi dan juga misi organisasi, di bawah pengawasan jabatan struktural. Dalam suatu kantor atau suatu unit organisasi, umumnya terdiri dari beberapa pelaksana. Masing-masing pelaksana ditempatkan ke dalam beberapa seksi yang dipimpin oleh kepala seksi sebagai eselon 4. Di bawah jabatan kepala seksi untuk unit-unit tertentu, umumnya terdapat kepala subseksi sebagai eselon 5 yang bertugas sebagai koordinator pelaksana. Eselon 4 merupakan hierarki jabatan struktural lapisan keempat, terdiri dari dua jenjang yaitu eselon 4A dan eselon 4B. Jenjang pangkat bagi eselon 4 adalah terendah golongan 3B dan tertinggi golongan 3D. Ini berarti secara kepangkatan personelnya berpangkat penata yang sudah cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu. Oleh karenanya, di tingkat provinsi, eselon 4 dapat dianggap sebagai manajer lini satuan kerja instansi, yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan yang dioperasionalkan dari program dan yang disusun di tingkatan eselon 3. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi sebagai eselon 4 bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagai eselon 3. Dalam beberapa unit organisasi, eselon 3 ini menduduki jabatan Kepala Kantor. Tanggung jawabnya adalah membina dan mengembangkan. Di tingkat provinsi, eselon 3 dapat dianggap sebagai manajer madya satuan kerja yang berfungsi sebagai penanggung jawab penyusunan dan realisasi program-program yang diturunkan dari strategi instansi yang ditetapkan oleh eselon 2. Eselon 2 merupakan hierarki jabatan struktural lapisan kedua. Terdiri dari dua jenjang, eselon 2A dan eselon 2B. Jenjang pangkat bagi eselon 2 adalah terendah golongan 4C dan tertinggi golongan 4D. Ini berarti secara kepangkatan, personelnya juga sudah berpangkat pembina, yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Di tingkat provinsi, maka eselon 2 dapat dianggap sebagai manajer puncak satuan kerja. Mereka mengemban fungsi sebagai penanggung jawab efektivitas instansi yang dipimpinnya, melalui keahliannya dalam perencanaan dan implementasi strategi guna merealisasikan implementasi kebijakan-kebijakan pokok, provinsi atau unit organisasi. Eselon 2 memiliki tanggung jawab langsung kepada eselon 1 sebagai pemimpin suatu unit organisasi. Jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Misalnya, auditor, jabatan fungsional auditor atau JFA, guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, peranata komputer satisfier, peranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. Jabatan fungsional aparatur sipil negara adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kepemerintahan Indonesia. Definisi jabatan fungsional disingkat JF dalam peraturan perundang-undangan yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pemegang jabatan fungsional dinamakan pejabat fungsional. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pemimpin tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Jenjang jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian, dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Berikut ini jabatan fungsional tertentu dalam sebuah unit organisasi kementerian dan atau badan. Tips-tips belajar SKB materi tupoksi. 1. Pahami unit organisasi baik dari sisi tupoksi, kelembagaan, dan juga sejarah unit organisasi. 2. Pahami tupoksi dan aturan terkait dengan formasi yang dilamar. 3. Pahami tentang aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh unit organisasi atau oleh pemerintah. 4. Pahami sikap dan budaya kerja organisasi. Ingat ya, cari aturannya terkait dengan formasi teman-teman. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.